maksudnya? Jadi semua yang kita lakukan, semua yang kita hadapi setiap hari itu kan pasti kita pikirkan gitu kan, itu yang ngebedain kita sebenarnya dari binatang. Iya, akal sehat. Betul, akal sehat. By the way, gue random ya buka buku, terus ada di bab ke-7 dia bilangnya gini nih ya, bab ke-7 dia bilang gini, hidup di antara orang yang menyebalkan. Oh, bukan kalian dong. Kalau bukan gak diajak dong. Iya dong. Nah, tapi nyambung lagi nih ke Cube yang bilang bahwa stoicisme mengajarkan kita untuk tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengganggumu. Artinya, kuasa itu sudah ada di tangan kita. Perasaan terganggu oleh perilaku orang lain sepenuhnya terserah kita. Dan kitalah yang menentukan mau memberi power itu ke orang lain atau tidak. Jadi intinya, kalau ada orang yang menyebalkan dalam hidup, ya balik lagi ke kita. Lo ingin rasa sebel itu tetap ada, atau lo menyingkirkan itu ya, lo ignore aja dia gitu, ngerti nggak sih? Mute aja. Jadi bahkan si stoicisme ini tuh juga ngajarin kita buat nge-mute kayak Instagram ya Kak, buat nge-mute atau ngeblok mungkin kali ya. Itu kayak mantan ya Kak, kalau udah kebangetan. Jadi biar nggak ngeganggu hidup gitu loh. Karena nggak bisa dipungkirin orang-orang menyebalkan selalu ada ya Kak. Betul. Tapi kan balik lagi ke persepsi kita ya, mau menganggap orang itu semenyebalkan dan malah jadi ganggu dominasi emosi kita setiap hari, ataukah kayak ya udah lu ya lu, gue ya gue gitu. Ya sesimpel melimitasi akses kita sama orang itu kan udah canggih ya. Yang tadi mute lah pas segala macam, atau misalnya ya melimitasi akses aja gitu loh. Kalau misalnya soal kerjaan, batasin soal kerjaan aja, dilihat aja nyebelinnya di bagian mana. Daripada gitu. sibuk nyindir-nyindir ya Gue di kayaknya Instagram orang yang story. nyebelin deh Kak. Kayaknya banyak deh orang yang mute gue. Iya gitu. Jadi intinya tuh sebenarnya kayak nah kalau gue baca buku ini ya, gue tuh baru sampai ke halaman 84 itu tuh tentang apa ya ini ya, di bab tentang mengendalikan interpretasi dan persepsi. Mampus nggak lo tuh? Jadi gue baru sampai di bab ini. Nah setiap gue baca halaman per halamannya itu tuh ada buku yang kayak lo pengen cepet-cepet selesai, ada buku yang lo setiap baca ke halamannya itu ya cuma numpang aja tuh di otak lo gitu kan. Nah kalau buku ini tuh setiap baca itu tuh lo kayak gue tuh udah ngelakuin ini belum ya gitu loh, atau oh ternyata yang salah tuh gue, atau ternyata yang goblok tuh gue misalnya. Jadi point of view-nya itu tuh jarang membaca paragraf ini tuh point of view-nya adalah orang lain. Point of view-nya adalah diri gue sendiri. Introspeksi diri. Betul sih, karena gue juga pas baca ini kayak gue kembalikan lagi ke diri gue, kayak gue udah kayak gini belum ya, kayak gue masih suka emosi yang gak jelas gak ya, atau kayak gue masih suka buang sampah emosi gue ke orang lain gak ya, yang padahal orang itu tuh nggak tahu apa-apa, nggak kayak terkait gitu. juga. Betul, tapi dan ternyata emosi yang kita punya, emosi yang kita rasakan tapi tidak kita sadari, itu impact-nya gede banget, nggak cuma ke kita doang, bahkan ke orang-orang sekeliling kita, bahkan makhluk di sekitar kita gitu loh. Dari buku ini yang gue ambil, karena balik lagi semua itu ada porsinya. Kayak misal kayak gue deh yang pas datang ke sini tadi, pasti kan ada apa ya? Boleh besok aja nggak datangnya? Boleh. Ada situasi-situasi yang memungkinkan gue, gue harus gue bangun telat, jadi gue harus naik motor. Padahal di malam sebelumnya gue pengen naik komuter lain aja kayak gitu, karena supaya biar lebih enak aja, nggak capek nyetir. Ternyata gue kesiangan. Kenapa Kak kalau boleh tahu kesiangannya? Kerja mungkin. Kerja dong. Atau emosinya sedang terganggu, jadi semalam begadang gitu, terkoyak-koyak. Standby sampai jam 12 malam. Gitu. Dedikasi. Klien lagi. Iya dong. Nah kalau dibalikin lagi nih ke realitas, dimana ke pekerjaan kita, realita kan pekerjaan kita ya. Betul. Jadi kan sebagai ani-ani agency ya. Ya kan kalian tiap hari nih pasti kan pekerjaannya itu bukan jadi individualis yang cuma di balik meja gitu ya, cuman ngetik 9 to 5 selesai gitu. Mohon maaf 9 to 5 nggak berlaku ya Kak, mohon maaf ya Kak. Kan? Senin sampai Jumat kurang berlaku juga. Kurang. Kalau ada hari setelah Minggu selain Senin boleh tuh. Bener. Gitu. Nah tapi gimana sih kalian tetap sadar, tetap berusaha menemukan kenyamanan kalian dalam bekerja, karena kalau
kita bekerja tapi nggak nyaman kan juga agak susah ya untuk survive-nya kayak gitu. Aku pengennya kerja kalau nyaman tuh sambil cuddling kali ya, Kak. Enggak dong. Kok nggak dijawab? Kita di BDSM aja kan. Kan lagi ngomongin BDSM, mana tuh logonya BDSM nih gitu loh. Tuh. Jadi kalau Kak Raffi sendiri gimana? Sebenarnya gini sih, mungkin contohnya itu adalah misalnya nih, kita kan ngerjain project tuh banyak ya, misalnya kayak dari industri beda-beda, terus misalnya dari klien yang jenis manusianya beda-beda gitu. Maksudnya kan kita tuh gak bisa maksain misalnya kita kerja tuh sama orang yang sama setipe sama kita terus. Pasti ada tuh yang kayak personality clash gitu, atau misalnya kayak ritme kerja tuh beda gitu. Bahkan gak cuma sama klien sih, mungkin Kak Jaka sama timnya, terus misalnya aku sama teman-teman aku sendiri tuh mungkin ada yang beda gitu. Mungkin bukan berarti mereka lebih bagus dari aku lebih jelek atau gimana segala macam, cuman beda aja cara ngejalanin pekerjaan kita sehari-hari di agensi yang emang jam segini ngerjain klien ini, jam segini ngerjain yang lain. Jadi kita tuh banyak harus switch personality kita gitu loh. Nah, dan dengan karakter klien yang berbeda-beda iya, juga. dengan karakter klien yang berbeda-beda. Misalnya kita jawab WA yang ini sama jawab WA yang satunya lagi beda manusia mungkin. Udah kayak alter ya, kita udah kayak terus mikir ini gue jawabnya gimana ya? Iya gitu. Nah, mungkin Betul. itu tuh discomfort definisi gue tuh mungkin itu ya, karena gue mungkin orangnya apa ya, mungkin sedikit lebih tertutup dibanding banyak orang yang lain. Cuman Masa sih, Kak? lumayan. Ini terbuka di sini eksklusif loh berarti. Nah, pokoknya mungkin salah satu hal yang bisa kita ambil tuh yang kayak tadi balik lagi di awal, kayak misalnya kayak tujuan utama kita kerja tuh sebenarnya bukan untuk membahagiakan orang lain gitu, cuman kita tuh banyak banget hal negatif yang harus kita sort out satu-satu setiap hari gitu. Mau orang lain yang kita anggap cara kerjanya negatif, padahal mungkin menurut dia bener-bener aja gitu. Betul. Nah itu kan harus kita sort out gitu. Jadi challenge-nya tuh di situ gitu loh. Kayak gimana kita menemukan kenyamanan di hal-hal yang mungkin gak bikin kita nyaman gitu. Dan itu tuh seiring dengan berjalannya waktu tuh apa ya, growing process gitu loh. Kayak jadi mungkin ternyata selama ini gue juga yang harus misalnya ngerem nih, misalnya kecepetan nih selama ini kerjanya gitu. Orang lain susah keep up-nya atau apa segala macam. Pun juga ekspektasi kita ke orang lain. Misalnya ekspektasi ke klien kayak, lo udah nyuruh gue deadline jam segini, tapi pas kita kasih lo nggak nanggep-nanggepin gitu. Kayak gitu. Dan sering terjadi. Sering terjadi di kota-kota besar gitu. Jadi ya mungkin kita harus mencoba untuk sort out perasaan kita juga gitu loh. Jangan yang kayak apa-apa tuh langsung kayak beda dikit sama kita salah gitu loh. Nah mungkin kita harus ngelihat bahwa kalau beda sama kita itu mungkin ada metode-metode yang menurut mereka tuh lebih cocok apa segala macam gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh balik lagi kita lebih banyak belajar tentang diri kita melalui mempelajari orang lain gitu sebenarnya. Jadi kita nggak nge-push lo harus kayak gue lo gitu. Cuman kita ngelihat mungkin selama ini gue tuh terlalu ini, gue tuh terlalu itu, tapi tanpa kita saling mengurangi porsi masing-masing. Kayak tadi lo bilang juga di dunia kerjaan kan porsi udah ada masing-masing nih. Cuman ya nggak saling blame dan mungkin kita menemukan comfort in our own discomfort gitu. Jadi lama-lama kayak ternyata tektokan sama Raffi tuh enaknya tuh gini gitu. Tapi beda misalnya sama si Dewi sama si Siti beda lagi, tapi akhirnya jadi comfortable sama semua orang gitu sih. Berarti emang harus adaptif ya. Adaptif, bener yang kayak. Kalau Mbak Cube gimana Mbak Cube? Silahkan Mbak Cube. Contoh konkret. Konkret. Sebutkan enggak ya? Nah kalau Kak Jaka sama Kak Raffi kan dari tim PR nih. Kalau gue dari tim kreatif digital itu, apalagi kalau ngomongin digital, sosial media itu perubahannya setiap hari. Terus kita nggak tahu kapan akun klien itu krisis atau kayak lagi ada activity apa di sosial media, dan kita kan nggak pernah tahu ya itu jatuhnya di weekend atau di weekdays gitu, kayak sampai batal cuti itu banyak banget, itu sering banget kejadian. Cuti mau kemana ya? Sekalian curhat ya gitu. Tapi kayak dibalikin lagi kayak selama gue masih mau memegang pekerjaan ini sebagai profesi gitu, ya mau nggak mau, suka nggak suka, nyaman nggak nyaman ya do the best aja ikhlas, gitu. Ya, ikhlas gitu. Nggak ikhlas sih sebenarnya. Ya, ikhlas. 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 Jadi ikhlas. Jadi mungkin salah satu lo bisa
gue udah menerapkan si stoik ini ikhlas gitu loh. Benar, gue setuju sama kata-kata itu. Jadi karena nggak tahu kalau nge-refer ke pekerjaan kita ya gitu loh. Ya lo ikhlas aja deh gitu. Tapi lo bukan ikhlas yang lo diinjek-injek, ngerti gak sih gitu. Kalau gue tuh ngelihatnya kayak ikhlas bukan rela ya. Ikhlas bukan rela gitu loh. Jadi kalau misalnya gue ngelihat di pengalaman gue misalnya kayak harus mengerjakan banyak klien atau beberapa klien dengan industri yang berbeda-beda, lo abis ngerjain industri A, lompat lagi ke industri B, lompat lagi ke industri C, industrinya udah beda, jenis kliennya juga udah beda, karakternya juga udah beda, timnya beda, jadi kok tim saya sama semua ya? Mana ibunya, mohon maaf gitu. Jadi tuh lo harus meng-create area nyaman lo sendiri gitu loh. Lo nggak bisa menuntut mereka-mereka itu yang klien-klien itu yang membuat gue nyaman. Gue yang harus menciptakan kenyamanan gue sendiri gitu loh. Oh, dengan klien A treatment dan pekerjaannya seperti ini, klien B dan C treatmentnya juga berbeda. Dan gue pun terkadang menjadi karakter dan personal yang berbeda jadinya gitu loh. Tapi gue nggak tahu deh, ini tuh bukan fake ya. Gue bukan berarti gue menjadi orang yang palsu gitu loh. Tapi gue menempatkan pada porsinya aja sebenarnya gitu. Balik lagi ke adaptasi yang tadi. Balik lagi ke adaptasi kan, dan ya karena kan kalau misalnya kita kerja ini kan hubungan dua arah. Jadi bagaimana satu sama lain menemukan kenyamanan ya. Jadi ya outputnya yang dipengenin juga sama-sama bagus gitu kan. Kayak tim PR kalau misalnya bikin press conference maunya hasilnya bagus, atau kayak tim digital gitu kalau misalnya lagi pengen bikin campaign pengennya hasilnya bagus, itu kan dibutuhkan sinergi yang sama gitu. Common ground gitu. Betul. Jadi ya sama-sama bukan fake sih, adaptasi lagi gimana kalau dari sisi misal anak agensinya lah gitu. Agensi gimana bikin klien itu nyaman kerja bareng kita. Iya, dan gue lebih setuju penggunaan kata-katanya itu bukan pressure. Kayak pleasure gak sih? Iya, enggak, lebih ke beda lagi ya itu ya. Mau kemana emangnya gitu. Daripada menggunakan kata-kata pressure, ya dari yang kita obrolin tadi lah, itu kan pressure, lo punya pressure, gue punya pressure, lo juga punya pressure, dan datangnya itu tuh dua arah, internal eksternal, internal dari kantor sendiri, eksternal dari klien dan segala macam. Kalau lo fokus di kata pressure-nya tuh lo gila. Lo kayak jadi apaan nih gitu loh. Meminjam kata Raffi tadi ikhlas. Nah, kalau lo ikhlas gitu, ya lo mengerjakan itu tuh sesuai dengan tanggung jawab aja gitu loh. Jadi walaupun ini udah over nih waktunya, terus lo berpikir ini kan udah over waktunya. Kalau lo menggunakan kata-kata pressure, lo mengupat, mencela dan segala macam. Wahai manusia-manusia, jangan mengupat dan mencela gitu kan. Menurut Al-Quran kan gitu tuh. Jadi ketika lo di pressure, lo tuh akan arahnya ke negatif tadi yang lo sempat bahas tadi. Tapi ketika lo ikhlas mengerjakan itu, oh nggak apa-apa deh, overtime dikit dan segala macam. Atau misalnya kliennya mungkin lagi rungsing rumah tangga, jadi lagi jahat misalnya gitu. Atau ada problem apa yang di luar sana yang buat dia berubah, yang di luar kendali kita, atau bahkan sebenarnya di luar kendali dia juga gitu loh. Jadi ketika lo merespon itu dengan hal yang negatif juga, ya hasilnya juga nggak bagus gitu. Tapi ketika lo meresponnya dengan ikhlas gitu loh, anak agensi jadi ikhlas tuh gimana ya gitu, ngerti nggak? Sebenarnya kalau iya, sebenarnya ikhlas itu balik lagi ke kayak misalnya kita tuh nggak naruh ekspektasi terlalu tinggi ke diri kita juga, karena kita tahu nih, misalnya kayak tadi balik lagi sebenarnya nyambung nih di buku ini. Jadi misalnya kita tuh nggak menaruh ekspektasi, misalnya kita kerja long hours gitu, tapi itu tuh buat memuaskan orang lain, kita nggak bakal ikhlas karena ini kan dia yang enak gitu. Nah sementara kalau kita misalnya kita belajar nih, oh kemarin kita bikin preskon yang datang 30, gue kurang apa ya gitu, terus besok mau naikin nih gitu, pasti kan kita bakal lebih fulfilled kalau misalnya kita ngerasa oh kita ngasih ide yang lebih bagus, kita misalnya cara ngomong kita di sama klien tuh lebih bagus, preparation itu lebih smooth gitu kan, berarti kepuasan itu ujung-ujungnya baliknya ke diri kita sendiri gitu, nggak kita buat kayak
yang bikin kita nggak ikhlas tuh biasanya karena kita nggak ngerasain dampak langsung dari kerja kita. Betul. Jadi misalnya kayak, aduh, ini kan nanti dia yang enak nih kalau misalnya kita bikin ini bagus-bagus, dia yang enak gitu. Dan itu kan berarti kita pamrih, kayak ya orang lain yang ngerasain manfaatnya, kita yang repot gitu. Ya sebenarnya itu nature of kerja clientele bisnis. Misalnya kan kita kerja untuk support bisnis orang lain gitu. Cuma kalau misalnya kita ngelihat dari fungsi pekerjaan kita gitu, kita ngelihat misalnya, oh ya udah nih kita kerja lebih lama, cuman hasilnya tuh lebih bagus, ya resultnya gimana belakangan, ya udah yang penting kan ngasih usahanya udah yang paling terbaik gitu. Jadi kita emang nggak memposisikan mindset apa yang kita lakuin itu tuh buat orang lain dan untuk kesenangan orang lain, tapi untuk self development aja, buat self improvement gitu. Nah ini dijawab nih sama yang lo jelasin tadi nih. Ini bilang gini nih. Ketika lo udah ngelakuin apa yang lo maksimal dan jangan lo berekspektasi, jangan lo mengharapkan sesuatu dan segala macam. Di buku ini dibilang gini, kamu salah jika kamu melakukan kebaikan pada orang dan berharap dibalas dan tidak melihat perbuatan baik itu sendiri sudah menjadi upahmu. Jadi artinya ketika lo melakukan hal baik atau lo usahanya udah maksimal, ya sebenarnya itu adalah apresiasinya gitu loh. Jadi upah lo itu tuh bukan yang kayak gila be lo keren banget apa segala macam. Validasi, tetapi apa yang ternyata lo lakuin itu adalah upah lo sendiri sebenarnya. Kita sadar kok pasti kalau kita ngerjain udah bagus tuh kita juga sadar sebenarnya. Terus dia bilang gini lagi, tidakkah cukup bahwa kamu sudah melakukan yang dituntut alam, kamu ingin diupah juga? Itu bagaikan mata menuntut imbalan karena sudah melihat atau kaki meminta imbalan karena sudah melangkah. Mungkin gini kali ya lo udah dikasih tanggung jawab itu, ya lo kerjakan tanggung jawabnya secara profesional dan segala macem, ya itu adalah bagian dari upah lo itu sendiri, rewardnya gitu loh. Betul, karena kalau misalnya kita dan semoga bos-bos melihat jadi bahwa ini menjadi reward gitu kan. Oh baik nih gitu loh. Ya gitu. Jadi enak. Karena kalau kalau misalnya kita tariknya secara general gitu, yang kata Kak Jaka tadi jelasin di buku ini kayak kita berbuat baik, sebenarnya kita sudah berbuat baik pada diri kita sendiri. Betul. Kayak misal kita ngasih makan ke kucing deh, ya kan? Kucing itu lapar, kita kasih makan kucing itu kenyang, kucing itu dapat kebaikan dari makanan yang kita kasih. Dan ternyata jauh di dalam diri kita yang kita nggak tahu, ternyata ketika kita ngasih makan kucing itu muncul rasa bahagia karena kucing itu lahap makannya. Dan sebenarnya kan secara nggak langsung itu sudah berbalik ke kita gitu. Lo mengupah diri lo dengan rasa bahagia yang lo lakuin karena kebaikan lo. Iya kan? Ya atau misalnya kita punya tim nih, kita nggak sadar nih sebenarnya kita ngasih arahan tuh gini. Ternyata itu yang emang paling dia butuhin selama ini gitu. Dan kita bisa ngelihat ke depannya, nih orang misalnya tulisannya lebih bagus, terus misalnya cara berinteraksi lebih bagus, tapi dia nggak ngomong ke kita, ini gara-gara Kak Jaka nih gue jadi kayak gini gitu. Tapi kita ngelihat hasilnya sendiri dan itu bikin kita seneng, itu rewardnya ke kita. Betul gitu. banget. Kita jadi berkurang marah-marahnya ke dia misalnya gitu. Jadi itu udah reward kita gitu sebenarnya. Sesimpel itu aja sih. Jadi kalau misalnya ngelakuin sesuatu ya ikhlas aja sebenarnya. Ikhlas. Jadi kesimpulan buku ini adalah filosofi teras dari Henry Manampiring. Katanya sih ini udah buku cetakan ke-50 ya sampai tahun 2023. Betul. 50, wow. 50. Berarti setahun lebih dari sekali ya? Lebih dari sekali sebenarnya. Ini di tahun 2022 aja tuh dia udah 1, 2, 3, 4 kali dia ngecetak ya berdasarkan ini. Ini adalah buku cetakan ke-25 tahun 2021. Jadi kalau boleh digaris bawahi ya sebenarnya kan spektrum si stoikisme ini kan banyak sekali gitu kan. Kalau kita boleh merangkum, menyimpulkan gitu, menjadi stoik itu bukan personality, bukan karakter, tapi menjadi stoik itu adalah state of mind dan gaya hidup. Gaya hidup sih. Gaya hidup positif. Betul. Plus ikhlas. Ya nggak sih? Semuanya harus ikhlas ya. Ikhlas dan balance. Semuanya harus ikhlas. Dan gimana kita hidup dengan penuh kesadaran sebetulnya. Karena ketika kita nggak sadar apa yang kita rasakan, apa yang kita jalani, yang sadar itu malah hawa nafsunya.
makanya kita sering emosi karena kita nggak bisa nyadari nih emosi kita nih emosi apa, marahkah, sedihkah, karena kadang kan kalau misalnya kita lagi nggak kenal sama emosi kita sendiri, yang kita maksud apa, yang keluarnya apa, gitu kan. Benar. Jadi emang balik lagi ke kesadaran penuh ketika hidup, ketika bekerja, even ketika makan. Lu sadar nggak sama makanan yang lu makan? Kayak lu sadar nggak, walaupun kayak karena kan kita sering nih ya kayak lagi makan tapi sambil kerja. Iya. Sering. Setiap hari hampir kayaknya gitu kan. Hari. Tapi gimana caranya kita tetap sadar? 3 kali lagi satu kali. 4 sama midnight snack. Sama midnight snack. Sama minum obat. Gitu, jadi emang gimana hidup dengan penuh kesadaran ya walaupun susah gitu, tapi secara nggak langsung kayaknya Kak Jaka, Kak Raffi, even gue pun kayak sedikit sepersekian persennya kayaknya udah menerapkan stoik walaupun memang kita nggak sadar kalau ternyata itu ada ilmunya gitu. Iya. Ada filosofinya Betul. gitu. Tapi menurut gue ya ada baiknya juga loh kayak kita sebagai manusia di era modern ini Cela, di era padahal filosofi ini udah Yunani 2000 kuno tahun yang lalu. Iya, maksudnya banyak kan sebenarnya metode-metode atau ilmu-ilmu yang ngarahin kita ke hidup tuh yang positif gitu kan. Jadi cara tahu untuk menjalani hidup yang positif dan segala macam ya literasi, ya baca, ya kan, ikro. Coba dilanjutkan, ya baca gitu. Jadi berharap dari BDSM ini, BDSM bicara dekat sama Magnifik, berdasarkan buku filosofi terasnya Henry Manampiring, dan nantinya akan ada buku-buku berikutnya yang akan kita ulik, akan kita ulas. Ya teman-teman juga terdorong untuk bisa membaca lebih banyak lagi buku-buku apapun itulah gitu, fiksi, non fiksi dan lain sebagainya. E-book udah banyak juga kan? E-book juga udah banyak banget. Gitu. Karena dari obrolan ini ternyata bahkan dari satu buku pun kita bisa kita bisa koneksiin itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak banget, iya, bener. Gitu. Oke, thank you Kak Jaka, thank you Kak Raffi. Udah datang di BDSM kali ini. Thank you Mas Henry Manampiring buat bukunya yang keren banget. Baca guys, baca. Thank you Kak Jaka, Kak Raffi udah datang di BDSM kali ini. Buat teman-teman yang mau atau punya ide bahasan lain bisa DM kita di Instagram @magnific.id ataupun di YouTube channel kita. Dan bisa request ke kita nih mau bahas apa, mau buku film, bahkan sampai tren-tren populer yang lagi hit sekarang di FYP TikTok kalian, itu bisa banget. Thank you guys, sampai jumpa di BDSM berikutnya. Bye.